Fani. Oke, siap Mbak Najwa ya, Mbak Zia Hisma, Mbak Tini ya. Siap Mbak Parsi, oke. Siap Mbak Sarah, Mbak Cacih, dan Mbak-mbak lainnya, Masya Allah. Kita doa dulu ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Pak Niko. Oke, izin Pak, maaf ya Pak. Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Niko. Maaf ya Pak, terima kasih. Nggak sempat saya nganter mobil. Oke. Ya, makasih ya Pak. Iya Pak, mau nganter nggak sempat jadi Bapak jemput. Makasih Pak. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, siap ya, siap Mbak Embun ya teman-teman ya. Aman ya guys, siap Mbak Caci, iya siap Mbak Tini ya, siap Mbak Caci, oke siap ya. Oke, siap ya Mbak Raisya, Mbak Dasini, Mbak Caci, Mbak Yanwira ya, Mbak Yuli, dan Mbak-mbak lainnya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya guys, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya. Oke, kita doa ya. Izidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aman. Oke, nah teman-teman mau nanya apa? Boleh tanya aja. Siap Mbak Yeyen ya. Aman ya guys. Siap Mbak Alba, Mbak Amin ya, Mbak Caci. Namanya memang Mbak Amin guys. Mau kayak gimana ya kan? Namanya Amin. Amin apa tadi itu ya? Siap Mbak Lola. Oke. Nah, kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Mila. Teman-teman boleh tanya aja ya. Oke, siap Mbak Zia Hisma. Oke ya. Oke, siap Ibu Mi, Mbak Feve ya. Oke, siap Mbak Hotman ya. Amin, 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 amin ya. Oke, siap Bu Wiwi. Nah, kita mulai boleh. Tadi ada yang nanya, aku coba mulai ya. Siap Mbak Isti Wiwin. Oke, nah teman-teman, oke, ketemu ayat sejadah dalam sholat, sujud dong, namanya sujud sejadah. Makanya kalau ada sholat Jumat berjemaah, ya sholat Jumat, misalnya sholat nih subuh Jumat gitu kan, nah, maka dia dilakukan berjemaah kayak gitu kan, maka dia itu tetap itu guys, ada sujud namanya sujud sejadah. Tap. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau sholat taubat apakah bisa setiap waktu? Bisa. Sholat taubat itu adalah termasuk salah satu jenis sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya, yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam, itu bisa sholat sunat taubat, kecuali habis subuh dan habis asar ya, habis subuh dan habis asar itu nggak bisa. Ustazah, nah ini dia doanya ya. Mbak Elia aman? Ada ya Mbak Elia? Ada ya notifnya ya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ya. Ustazah siap mandi mengelap kemaluan dengan handuk terus sholat selagi tidak kesentuh dengan tangan boleh. Ada tadi notifnya Mbak. Selagi tidak kesentuh dengan tangan itu boleh ya. Ustazah sholat sunat ada bacaan yang kurang, sujud sahwi enggak? Tergantung ya. Nah, tergantung ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya yang enggak sholat sunnah bacaannya, kalau bacaannya ayat pendek yang kurang enggak harus sujud sawi guys ya Mbak Bulbul. Notifnya ada ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Teman-teman aku mau nanya, tadi notifikasi aku ada enggak guys? Ada enggak masuk ke notifikasi? Teman-teman ini masuknya dari notifikasi atau dari scroll ini? Ya ada ya, kalau ada tulis ada ya. Ada notifikasi ya? Ada ya, siap, ada ya. Oke, enggak ada Zah? Oh enggak ada. Oke, sebentar. Oke, ntar ya. Oke, ada ya. Dari scroll ada ya. Siap. Berarti ada yang enggak ya. Siap. Berarti semoga aman ya, teman-teman ya.
Dari scroll siap ya. Oke, padahal aku aktifkan tombol loncengnya. Iya, itulah si TikTok gitu ya guys. Semoga Allah mudahkanlah hidup TikTok ini ya. Salah guys. Allah mudahkanlah pertemuan kita ya. Kadang telat ya. Dari dulu kan, bukan baru-baru ini kan kadang-kadang telat ya guys. Oke, udah tahu jadwalnya ya. Siap. Yuk kita lanjut ya. Jika ayat pendeknya itu, ya jika ayat pendeknya doang, maksud sendiri ya, siap Mbak Raisya. Jika ayat pendeknya doang yang lupa, itu boleh langsung ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lupa, langsung Allahu Akbar, enggak masalah. Atau ganti Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa, ganti, enggak jadi masalah, oke? Oke. Masuk tanpa diundang ya. Tapi biasa kan guys, ada notif dan enggak tuh biasa kan ya, bukan karena error kan ya. Soalnya aku nggak ngerti nih. Ustazah, oke, mengingatkan suami buat sholat, apakah harus setiap waktu atau tidak? Dia bisa setiap hari, kalau dia marah atau dia nggak enak, boleh dikasih jarak. Karena gimana pun dakwah itu harus pakai strategi. Ya sekali seminggu, sekali 2 minggu nggak masalah. Saja kakak atau ibu ayah sedang sakit tanpa busana, gimana hukumnya? Kalau dalam keadaan darurat tidak masalah ya. Ustazah, tolong jelaskan tempat mustajab multazam. Jadi Ka'bah itu ada multazam namanya. Banyak orang yang salah paham tentang multazam. Apa itu multazam? Banyak orang mengatakan multazam itu pintu Ka'bah. Dia tidak. Multazam itu kita sholat setentang multazam. Walaupun di ujung, di atas lantai 3. Yang penting setentang multazam itu doa mustajab. Aku coba lihatkan gambar multazam ya. Multazam. Karena banyak jemaah umrohku yang nganggap multazam itu adalah pintu Ka'bah. Tidak ya. Ini aku lihatkan ya. Yang mana multazam itu? Nah ini ya guys. Nah ini ya guys, aku coba jelasin ya. Multazam. Multazam ya. Nah ini ya guys. Nah untuk pengetahuan aja ya. Ini adalah pintu Ka'bah. Nggak nampak ya. Ini kan pintu Ka'bah nih guys ya. Ini kan pintu Ka'bah nih ya. Ini pintu Ka'bah kan. Nih. Nah ini Hajar Aswad nih di sudut nih. Nah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah inilah multazam. Nih. Jadi orang banyak kurang dekat, orang banyak mengira multazam itu di depan pintu Ka'bah. Bukan. Multazam itu adalah yang antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itulah dia multazam ya. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itulah multazam. Jadi sholat di seberangnya, pokoknya sejajar, nah itu doa kita mustajab. Maka kalau bisa sholat 5 waktu letaknya di situ. Tapi kalau di situ udah penuh aja guys, terus setiap 5 kali sholat ya. Oke aku coba lagi ya, multazam ya. Multazam ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini kan. Nah, ini adalah pintu Ka'bah. Ini adalah pintu Ka'bah. Ya, ini adalah Hajar Aswad. Nah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, ya batu hitam ini juga, batu hitam Ka'bah ini juga, itulah dia multazam ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, semoga kita bisa dipanggil ke sana. Mantap ya. Ustazah, gimana sholatnya dekat Ustazah, agak jauh nggak apa-apa. Yang penting setentang multazam. Mau teman-teman sholatnya di belakang, di lantai 3, nggak apa-apa. Yang penting setentang dengan multazam ya guys. Yang penting setentang dengan multazam. Itu juga mustajab guys. Itu juga mustajab. Yang penting dia setentang. Setentang ngerti ya, searah dengan multazam ya. Oke. Nah kalau orang di situ udah pada penuh sih biasanya sih ya. Ustazah, oke sebentar ya kita lanjut ya. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, betul. Banyak orang sholatnya di depan pintu Ka'bah, beda. Ya multazam itu di depan pintu Ka'bah, di depan antara Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nah itulah multazam. Dia Ka'bah itu cuman ya posisinya itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau mau umroh belajarnya dari mana? Nanti ada manasik umrohnya ya, atau lihat di YouTube aku juga ada kok ya. Ustazah, sebentar ya.
Ustazah, sholat sunnah tapi kelupaan udah 2 rakaat tapi berdiri lagi batal nggak? Enggak. Lanjut aja sholatnya, karena Mbak baru sadar, Mbak lanjut aja sholatnya, lalu kemudian nanti Mbak boleh melakukan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat atau kita kelebihan rokaat, itu bisa. Ya, jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Ya, kemudian sujud lagi, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, apabila sholat lupa baca Al-Fatihah ketika baca surat sunnah, apakah diulang Al-Fatihahnya? Iya dong, Al-Fatihah kalau lupa diulang dong, karena tidak sah sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau yang lupa itu adalah ayat Al-Qur'annya atau ayat setelah Al-Fatihahnya, tidak perlu diulang ya. Oke. Kalau imam kelebihan rokaat, imamnya harus sujud sahwi. Kalau dia ngerti ya, kalau dia nggak ngerti mau gimana, ya kan? Kalau dia ngerti ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, tidur siang kebablasan lewat zuhur, pas bangun zuhur udah asar. Ya itu termasuk lalai ya, dia termasuk bagian dari orang-orang yang lalai ya. Ustazah, saya diajak suami umroh, tetapi suamiku uangnya separuh dari uang pinjaman, dari uang pensiun. Kalau pinjamannya itu tidak ada ribanya, boleh. Tapi kalau imamnya tidak, kalau dia tidak ada ribanya boleh, kalau ada ribanya jangan ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau almarhumah ibu meninggalkan hutang bila dibayarkan anak-anaknya, boleh nggak? Boleh. Justru ketika anaknya membayarkan itu ibunya terlunas dari dosa, ya dari hutangnya. Kalau sholat saya selalu aja lupa jumlah. Awalnya yakin tapi saat ketiga dan keempat lupa. Kalau selalu, kumpul yang selalu lupa rokaat itu was-was. Nggak ada orang lupa rokaat selalu guys. Emangnya selalu kayak masuk live aku? Nggak ada guys. Lupa rokaat tuh sesekali aja guys. Yang selalu kumpul sini. Coba lihat aku dan masa depanku. Kalau selalu itu was-was, itu perbuatan setan ya. Itu datangnya karena setan. Oke? Kalau selalu Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Terus dia nggak ragu, cuma diragu-ragukan aja dalam kepala otak nih. Diragu-ragukan aja. Kalau selalu itu was-was, abaikan ya. Kalau selalu itu was-was, abaikan ya, teman-teman ya. Nah, tetapi kalau sekali-sekali wajar ya, kalau sekali-sekali wajar ya. Kalau selalu berarti itu kebiasaan. Kan aku sering bilang, segala yang ragu tinggalkan, nanti takutnya jadi karakter dan kebiasaan. Contoh, habis ngambil wudhu ragu. Tadi udah basuh kepala nggak ya? Habis sholat ragu. Tadi itu aku udah tahiyat awal nggak ya? Ragu. Kalau ragunya itu sering ya teman-teman ya. Kalau ragunya itu sering kayak gitu kan. Nah itu adalah was-was dari setan. Makanya ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Karena kalau terus kita meragu-ragukan, nah efek sampingnya nanti apa? Efek sampingnya adalah kita termasuk menjadi orang yang ini ya guys, kebiasaan atau karakter kita jadi ragu-ragu ya. Ustazah, nah jadi abaikan aja ya. Ustazah, ayat pendek lupa nggak masalah. Lupa bacaan ayat pendek itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Langsung ruku aja nggak masalah. Uban boleh dicabutin nggak? Cabut uban itu makruh ya. Kalau bisa jangan dicabut, tapi kalau mau dicabut juga tidak ada masalah. Kalau dia gatal atau mendatangkan sakit ya. Ustazah, oke. Mau post ulang kok nggak bisa live Ustazah? Masa iya? Mau bisa nggak teman-teman? Coba ya. Apa error ini ya? Kata temanku tadi pagi aku nggak live. Loh, error nih kayaknya. Dibatasi nih. Coba ini teman-teman. Share-share tautan atau repost. Aman ya? Bisa ya? Oh bisa kok guys. Bisa ya. Memposting ulang bisa tuh. Oke bisa ya. Oke siap ya. Ustazah, oke bisa ya. Aman ya.
Oke, Ustazah kalau mau bayar nazar sampai sekarang aja aku nggak tahu cara share-share tautan. Aku bilang sama kawan-kawan share-share tautan, tap-tap layan. Tap-tap aku ngerti, cara ini aku nggak bisa. Cara repost ulang aku nggak bisa. Kemana sih teman-teman repost ulang? Terus juga share-share tautan. Aku ngikut-ngikut host lain aja guys. Host lain kan bilang share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku bilang juga guys sama teman-teman. Tapi caranya aku nggak tahu juga kalau aku masuk live orang. Cemana lah cara share-share tautan ya. Sampai kamu nggak ngerti ya, demi Allah. Repost posting ulang aku nggak ngerti. Memang teman-teman ahli banget. Aku nggak ngerti. Bagi-bagi tugas lah guys, oke? Aku kayak mana ya? Kawan tuh kayak mana ya caranya ya? Ku tengok nggak ada bacaan membagikan di dalam dunia HP ku, apalagi posting ulang nggak ada. Hah, kemana lah? Gimana lah caranya kawan-kawan tuh ya? Memang bagi-bagi tugas, geng. Santai guys, santai. Ya. Oke ya, Ustazah. Oke, emang Ustazah pernah masuk live orang? Ya kalau nggak pernah ya gimana ceritanya? Pernah lah guys, gimana ceritanya? Ya, cuma kalau pakai akun aku agak-agak segan karena sering beberapa kali aku masuk, ada ustazah dia loncat-loncat naik kursi guys, jadi segan aku. Ada ustazah, ada ustazah loncat-loncat naik kursi. Ya setelah itu agak trauma sedikit sih aku. Dia saking senengnya loncat-loncat lah dia naik kursi guys. Nah, jadi sungkan aku jadinya, ya kan? Nah tapi masih masuk juga sesekali lah, ya kan? Sungkan aku jadinya guys. Woi kata dia, loncat-loncat kursi dia hostnya guys. Jadi segan aku jadinya. Oke ya, Ustazah, oke siap Mbak Ruli ya. Oke gitu ya. Ustazah, bolehkah selesai sholat subuh atau asar dilakukan seboleh? Qodho boleh setelah subuh dan asar, tetapi jangan apa namanya ya. Tetapi kalau ingat saja jumlahnya ya. Siap Mbak, oke gitu ya. Siap Mbak Ibu Mi ya. Oke Ustazah, untuk menghilangkan rasa was-was gimana? Was-was dalam apa dulu nih Mbak? Kalau was-was dalam sholat tadi Mbak perbaca surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, itu bisa. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu bisa ya. Bisa ya. Ustazah, oke. Kalau kunut lupa dalam sholat gimana? Tergantung. Mbak tim kunut atau tidak? Ya kalau Mbak adalah tim kunut, maka Mbak boleh sujud sahwi kalau lupa rakaat. Jadi gini guys, kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi, ya kan? Hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi, ya kan? Nah jadi kalau teman-teman adalah tim kunut, berarti teman-teman kan kunut terus tuh. Ya, sekali lupa kunut harus sujud sahwi ya. Kalau mau bayar nazar bagaimana? Kepada orang yang tahlil malam Jumat karena nenek meninggal, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau aku nggak baca kunut berarti aku merasa ada yang kurang. Ya nggak apa-apa, berarti Mbak adalah tim kunut. Nanti sekali lupa kunut Mbak mesti sujud sahwi. Iya betul sekali ya. Ustazah, apa doanya supaya terhindar dari hal yang buruk? Doanya adalah a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Gini ya, dari kejahatan semua makhluk ya. Ya. Ustazah, kalau haid 4 berhenti mandi sholat. Haid jam 4. 4 apa nih? Kalau haid 4 berhenti terus mandi sholat terus haid lagi gimana? Kalau seandainya siap Mbak Vina, kalau seandainya haid yang muncul lagi itu di bawah 24 jam berarti dia istihadah, dia bukan haid. Tapi kalau dia keluar terus di atas 24 jam berarti dia haid ya. Ustazah, bolehkah makan bagi hasil suku dari akad mas? Sukuk, akad dari akad di bank syariah. Kalau sukuk itu boleh, sukuk syariah, ya sukuk retail itu boleh. Itu SBSN syariah namanya. Itu SBSN syariah namanya. Oke. Ustazah, apakah kalau mau sholat
Ustazah sebentar ya. Benarkah sholat fardu subuh boleh baca nggak boleh baca surat pendek seperti misalnya baca inna atau ina? Salah ya, dengar dari mana Mbak? Aman ya. Ustazah, oke, 5 hari haid, 1 hari 1 malam suci, keluar lagi flek gimana? Kalau dia keluar fleknya di bawah 24 jam, maka dia adalah istihadah, dia bukan haid. Tapi kalau dia keluar lagi di atas 24 jam, maka dia adalah haid. Sampai total 15 hari. Nanti hari ke-15, teman-teman boleh mandi, teman-teman boleh mandi, lalu kemudian teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh semua-semuanya. Jadi nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, aku haid 16 hari, boleh sholat nggak? Tapi haidnya masih banyak, sholat Mbak. Jadi hanya boleh tidak sholat sampai hari ke-15. Hari ke-16, 17, 18, kalau memang masih haid, itu namanya istihadah. Itu bukan haid lagi. Maka hari ke-15 itu, teman-teman, hari ke-15 itu teman-teman boleh melakukan yang namanya mandi ya. Batas haid 15 hari aja. Hari ke-16 boleh puasa. Betul sekali ya, aman ya. Ustazah, oke, boleh nggak nabung emas di Pegadaian? Apakah emas boleh dibeli dicicil? Selagi dalam cicilan itu tidak ada bunganya. Dan seandainya akan Mbak 10 gram. Lalu kemudian Mbak hanya mampu bayar 5 gram. Dia harus cairkan yang 5 gram, nggak boleh dia tahan. Dan ketika Mbak nggak sanggup bayar, dia berikan emas sesuai dengan yang Mbak udah bayar. Itu syaratnya. Yang nggak boleh itu adalah kalau telat didenda. Kalau akadnya 10 gram, cuman sanggup bayar 2 gram, dia tahan emas kita itu sampai lunas 10 gram. Itu yang nggak boleh. Karena emas itu akadnya akan jual beli. Jadi hati-hati, jangan sampai ada status hukum ribanya. Ya, Ustazah, tolong jelaskan rawatib boleh. Rawatib itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu. Nama lainnya adalah qobliyah dan ba'diyah. Sebelum dan setelah sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Oke, qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Kapan dikerjakan? Pelan-pelan perhatikan. Oke, yaitu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke, 4 rakaat sebelum zuhur. Oke, 2 rakaat sebelum setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, itu dia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Flek menjelang haid apakah membatalkan puasa? Jelas. Flek di masa haid itu adalah haid ya, teman-teman ya. Nah, tidak boleh lagi teman-teman untuk melakukan sholat pada masa itu. Ustazah, apakah kalau mau sholat di rumah harus jawab azan dulu? Ya, selesaikan dulu azannya. Selesaikan dulu azannya, baru teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat ya. Walaupun cuma 1 rakaat aja. Walaupun cuma 1 kali azan saja ya. Oke, kita lanjut ya. Kok aku nge-lag ya, teman-teman aman ya. Ustazah, sebentar ya. Yang mana nih? Kalau kerja dengan bos yang memakai riba nggak apa-apa, asal kita tidak terlibat. Asal kita tidak terlibat di dalamnya. Oke, nah sebentar ya. Aku tidak aman. Teman-teman aman, aku tidak aman. Aku sendiri nge-lag guys dengan diriku sendiri. Aku sendiri nge-lag dengan diriku sendiri dan aku tidak aman. Sebentar ya. Oke. Oke, sebentar ya.
Oke, yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, apakah jika ada yang terlupa dalam rukun sholat tidak cukup? Kalau rukun sholatnya lupa, maka teman-teman, kalau rukun sholatnya lupa, maka yang mesti teman-teman lakukan adalah mengulang. Dia nggak bisa. Kalau rukun sholat lupa nggak bisa. Kecuali kalau lupa rokaat, kemudian teman-teman sekedar lupa yang namanya, teman-teman sekedar lupa rokaat atau teman-teman sekedar lupa yang namanya ayat pendek, itu nggak ada masalah ya. Ustazah, boleh nggak cicil emas di bank syariah akad murah laba gadai? Tergantung bentuk akadnya, Pak. Intinya adalah kalau beda, Mbak. Kalau akadnya akad jual beli, ya jual beli. Kalau akadnya akad gadai, jangan boleh dicampur. Kadang-kadang itu yang menyebabkan pegadaian itu nggak boleh, guys. Oke. Ustazah, sholat isya kadang-kadang di tempatku belum ada azan berjemaah. Langsung aku sholat. Yang penting udah masuk waktu isyanya. Yang penting udah masuk waktu isyanya. Selagi waktu isyanya udah masuk, itu udah aman ya guys. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dikasih ke guru anak? Boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh dikasih ke guru nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, sholat fajar apakah ayat pendeknya Al-Kafirun dibaca 3 kali tiap rokaat? Boleh, itu fadilahnya aja. Itu fadilahnya aja. Surat Al-Fajr dibaca 3 kali ya. Nah, Al-Kafirun dibaca. Tapi itu fadilahnya, bukan keutamaan. Ustazah, sujud sawi dilakukan berapa kali? 2 kali boleh ya. Contoh misalnya seperti ini ya guys. Sujud sawi itu 2 kali. Contoh misalnya teman-teman lupa rokaat nih. Ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka teman-teman anggap 2 saja dulu. Oke. Setelah teman-teman anggap 2, lalu kemudian teman-teman boleh sholat seperti biasa. Setelah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya sujud sawi. Contoh, fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Gitu. Kemudian sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, Allahu akbar ya. Salam kanan, salam kiri ya. Nah, begitu caranya ya guys. Oke. Ustazah, suami kasar ke saya tetangga, nggak mau lagi. Suami kasar ke saya. Gimana maksudnya? Suami kasar ke saya tetangga, nggak mau lagi main karena itu. Gimana? Apa Mbak Zara? Dia kasar ke tetangga atau ke Mbak nih? Ustazah, sedekah subuh bisa dikasih kalau ada hajatan, boleh. Sedekah subuh itu bebas aja guys. Sedekah subuh itu bebas aja. Dia pokoknya dia dikasih ke tetangga boleh, ke teman boleh, ke orang tua boleh, ya ke non muslim boleh, bebas. Oke. Ustazah, filler berdosa nggak? Meski efeknya tidak permanen, berdosa. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai blush on boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Selagi dia masih bisa dihapus boleh. Tapi kalau dia udah nggak bisa dihapus, itu nggak boleh sama sekali. Atau misalnya dia sekedar pakai tanam benang, sulam alis, sulam bibir, itu nggak dianjurkan ya. Tanam benang, sulam alis, sulam bibir, itu nggak dianjurkan ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat nggak pakai CD karena terburu-buru, nggak jadi problem ya teman-teman ya. Nah, yang penting teman-teman tutup auratnya, oke. Kadang uang sedekah subuh terpakai, nggak apa-apa, tetap dapat pahala 1 niat. Ya, tetap dapat pahala 1 niat Mbak Caci, Mbak. Oke, siap ya. Oke, siap ya Mbak Raisya, Mbak Dasini, Mbak Caci, Mbak Yanwira ya, Mbak Yuli dan Mbak lainnya. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya guys, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya. Oke. Kita doa ya. Izidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aman.
Oke, nah teman-teman mau nanya apa? Boleh tanya aja. Siap Mbak Yeyen ya, aman ya guys. Siap Mbak Alba, Mbak Amin ya, Mbak Caci. Namanya memang Mbak Amin guys, mau kayak gimana ya kan? Namanya Amin, Amin apa tadi itu ya. Siap Mbak Lola, oke. Nah kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Mila. Teman-teman boleh tanya aja ya. Oke, siap Mbak Zia Hisma. Oke ya. Oke, siap Ibu Mi, Mbak Feve ya. Oke, siap Mbak Hotman ya. Amin, 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 amin ya. Oke, siap Bu Wiwi. Nah, kita mulai boleh? Tadi ada yang nanya, aku coba mulai ya. Siap Mbak Isti Wiwi. Oke, nah teman-teman, oke, ketemu ayat sejadah dalam sholat, sujud dong, namanya sujud sejadah. Makanya kalau ada sholat Jumat berjemaah, ya sholat Jumat, misalnya sholat nih subuh Jumat gitu kan, nah, maka dia dilakukan berjemaah kayak gitu kan, maka dia itu tetap itu guys, ada sujud namanya sujud sejadah. Tab sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau sholat taubat apakah bisa setiap waktu? Bisa. Sholat taubat itu adalah termasuk salah satu jenis sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Ya, yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Itu bisa. Sholat sunnah taubat. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Habis subuh dan habis asar itu nggak bisa. Ustazah, nah ini dia doanya ya. Mbak Elia aman? Ada ya Mbak Elia? Ada ya notifnya ya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ya. Ustazah siap mandi mengelap kemaluan dengan handuk terus sholat selagi tidak kesentuh dengan tangan boleh. Ada tadi notifnya Mbak. Selagi tidak kesentuh dengan tangan itu boleh ya. Ustazah sholat sunat ada bacaan yang kurang sujud sahwi enggak? Tergantung ya. Nah, tergantung ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya yang enggak sholat sunnah bacaannya, kalau bacaannya ayat pendek yang kurang enggak harus sujud sawi guys ya Mbak Bulbul. Notifnya ada ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Teman-teman aku mau nanya, tadi notifikasi aku ada enggak guys? Ada enggak masuk ke notifikasi? Teman-teman ini masuknya dari notifikasi atau dari scroll ini? Ya ada ya, kalau ada tulis ada ya. Ada notifikasi ya? Ada ya, siap ada ya. Oke, enggak ada Zah? Oh enggak ada. Oke, sebentar. Oke, ntar ya. Oke. Oke, ada ya. Dari scroll ada ya. Siap. Berarti ada yang enggak ya. Siap. Berarti semoga aman ya, teman-teman ya. Dari scroll siap ya. Oke. Padahal aku aktifkan tombol loncengnya. Iya, itulah si TikTok gitu ya guys. Semoga Allah mudahkanlah hidup TikTok ini ya. Salah guys. Allah mudahkanlah pertemuan kita ya. Kadang telat ya. Dari dulu kan, bukan baru-baru ini kan kadang-kadang telat ya guys. Oke. Udah tahu jadwalnya ya. Siap. Yuk kita lanjut ya. Jika ayat pendeknya itu, ya jika ayat pendeknya doang, masuk sendiri ya siap Mbak Raisya. Jika ayat pendeknya doang yang lupa, itu boleh langsung ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lupa. Langsung Allahu Akbar, enggak masalah. Atau ganti Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa. Ganti, enggak jadi masalah, oke? Oke. Masuk tanpa diundang ya. Tapi biasa kan guys, ada notif dan enggak tuh biasa kan ya, bukan karena error kan ya. Soalnya aku nggak ngerti nih. Ustazah, oke, mengingatkan suami buat sholat apakah harus setiap waktu atau tidak? Dia bisa setiap hari, kalau dia marah atau dia nggak enak boleh dikasih jarak. Karena gimana pun dakwah itu harus pakai strategi. Ya sekali seminggu, sekali 2 minggu nggak masalah. Saja kakak atau ibu ayah sedang sakit tanpa busana, gimana hukumnya? Kalau dalam keadaan darurat tidak masalah ya. Ustazah, tolong jelaskan tempat mustajab multazam. Jadi Ka'bah itu ada multazam namanya. Banyak orang yang salah paham tentang multazam. Apa itu multazam? Banyak orang mengatakan multazam itu pintu Ka'bah. Dia tidak. Multazam itu kita sholat setentang multazam. Walaupun di ujung, di atas lantai 3. Yang penting setentang multazam itu doa mustajab. Aku coba lihatkan gambar multazam ya. Multazam.
Karena banyak jemaah umrohku yang nganggap multazam itu adalah pintu Ka'bah. Tidak ya, ini aku lihatkan ya. Yang mana multazam itu? Nah ini ya guys, nah ini ya guys, aku coba jelasin ya. Multazam. Multazam ya. Nah ini ya guys, nah untuk pengetahuan aja ya. Ini adalah pintu Ka'bah, nggak nampak ya. Ini kan pintu Ka'bah nih guys ya. Ini kan pintu Ka'bah nih ya. Ini pintu Ka'bah kan, nih. Nah ini Hajar Aswad nih di sudut nih. Nah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah inilah multazam. Nih. Jadi orang banyak kurang deket, orang banyak mengira multazam itu di depan pintu Ka'bah. Bukan. Multazam itu adalah yang antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itulah dia multazam ya. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itulah multazam. Jadi sholat di seberangnya, pokoknya sejajar. Nah itu doa kita mustajab. Maka kalau bisa sholat 5 waktu letaknya di situ. Tapi kalau di situ udah penuh aja guys, terus setiap 5 kali sholat ya. Oke, aku coba lagi ya, multazam ya. Multazam ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini kan. Nah, ini adalah pintu Ka'bah. Ini adalah pintu Ka'bah. Ya, ini adalah Hajar Aswad. Nah antara pintu Ka'bah dengan Hajar, ya batu hitam ini juga, batu hitam Ka'bah ini juga, itulah dia multazam ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, semoga kita bisa dipanggil ke sana. Mantap ya. Ustazah, gimana sholatnya dekat agak Ustazah, agak jauh nggak apa-apa. Yang penting setentang multazam. Mau teman-teman sholatnya di belakang, di lantai 3, nggak apa-apa. Yang penting setentang dengan multazam ya guys. Yang penting setentang dengan multazam. Itu juga mustajab guys. Itu juga mustajab. Yang penting dia setentang. Setentang ngerti ya, searah dengan multazam ya. Oke. Nah kalau orang di situ udah pada penuh sih biasanya sih ya. Ustazah, oke sebentar ya, kita lanjut ya. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Betul. Banyak orang sholatnya di depan pintu Ka'bah, beda. Ya, multazam itu di depan pintu Ka'bah. Di depan antara Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nah, itulah multazam. Dia Ka'bah itu cuman ya posisinya itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau mau umroh belajarnya dari mana? Nanti ada manasik umrohnya ya, atau lihat di YouTube aku juga ada kok ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, sholat sunnah tapi kelupaan udah 2 rakaat tapi berdiri lagi batal nggak? Enggak. Lanjut aja sholatnya karena Mbak baru sadar. Mbak lanjut aja sholatnya. Lalu kemudian nanti Mbak boleh melakukan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat atau kita kelebihan rakaat. Itu bisa. Ya, jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Ya, kemudian sujud lagi, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, apabila sholat lupa baca Al-Fatihah ketika baca surat sunnah, apakah diulang Al-Fatihahnya? Iya dong, Al-Fatihah kalau lupa diulang dong, karena tidak sah sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau yang lupa itu adalah ayat Al-Qur'annya atau ayat setelah Al-Fatihahnya, tidak perlu diulang ya. Oke. Kalau imam kelebihan rokaat, imamnya harus sujud sahwi. Kalau dia ngerti ya, kalau dia nggak ngerti mau gimana, ya kan? Kalau dia ngerti ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, tidur siang kebablasan lewat zuhur, pas bangun zuhur udah asar. Ya itu termasuk lalai ya. Dia termasuk bagian dari orang-orang yang lalai ya. Ustazah, saya diajak suami umroh, tetapi suamiku uangnya separuh dari uang pinjaman, dari uang pensiun. Kalau pinjamannya itu tidak ada ribanya, boleh. Tapi kalau imamnya tidak, kalau dia tidak ada ribanya boleh, kalau ada ribanya jangan ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau almarhumah ibu meninggalkan hutang, bila dibayarkan anak-anaknya, boleh nggak? Boleh. Justru ketika anaknya membayarkan itu ibunya terlunas dari dosa, ya dari hutangnya.
Kalau sholat saya selalu aja lupa jumlah. Awalnya yakin, tapi saat ketiga dan keempat lupa. Kalau selalu, kumpul yang selalu lupa rokaat itu was-was. Nggak ada orang lupa rokaat selalu, guys. Emangnya selalu kayak masuk live aku? Nggak ada, guys. Lupa rokaat tuh sesekali aja, guys. Yang selalu kumpul sini. Coba lihat aku dan masa depanku. Kalau selalu itu was-was, itu perbuatan setan, ya. Itu datangnya karena setan, oke? Kalau selalu, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Terus dia nggak ragu, cuma diragu-ragukan aja dalam kepala otak nih. Diragu-ragukan aja. Kalau selalu itu was-was, abaikan. Ya, kalau selalu itu was-was, abaikan ya teman-teman ya. Nah, tetapi kalau sekali-sekali wajar ya. Kalau sekali-sekali wajar ya. Kalau selalu berarti itu kebiasaan. Kan aku sering bilang, segala yang ragu tinggalkan. Nanti takutnya jadi karakter dan kebiasaan. Contoh, habis ngambil wudhu ragu. Tadi udah basuh kepala nggak ya? Habis sholat ragu. Tadi itu aku udah tahiyat awal nggak ya? Ragu. Kalau ragunya itu sering ya teman-teman ya. Kalau ragunya itu sering kayak gitu kan. Nah itu adalah was-was dari setan. Makanya ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Karena kalau terus kita meragu-ragukan, nah efek sampingnya nanti apa? Efek sampingnya adalah kita termasuk menjadi orang yang ini ya guys, kebiasaan atau karakter kita jadi ragu-ragu ya. Ustazah, nah jadi abaikan aja ya. Ustazah, ayat pendek lupa nggak masalah. Lupa bacaan ayat pendek itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Langsung ruku aja nggak masalah. Uban boleh dicabutin nggak? Cabut uban itu makruh ya. Kalau bisa jangan dicabut, tapi kalau mau dicabut juga tidak ada masalah. Kalau dia gatal atau mendatangkan sakit ya. Ustazah, oke. Mau post ulang kok nggak bisa live Ustazah? Masa iya? Mau bisa nggak teman-teman? Coba ya. Apa error ini ya? Kata temanku tadi pagi aku nggak live. Loh, error nih kayaknya. Dibatasi nih. Coba ini teman-teman. Share-share tautan atau repost. Aman ya? Bisa ya? Oh bisa kok guys. Bisa ya. Memposting ulang bisa tuh. Oke bisa ya. Oke siap ya. Ustazah, oke bisa ya. Aman ya. Oke, Ustazah kalau mau bayar nazar sampai sekarang aja aku nggak tahu dong cara share-share tautan. Aku bilang sama kawan-kawan share-share tautan, tap-tap layan. Tap-tap aku ngerti, cara ini aku nggak bisa. Cara repost ulang aku nggak bisa. Kemana sih teman-teman repost ulang? Terus juga share-share tautan. Aku ngikut-ngikut host lain aja guys. Host lain kan bilang share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku bilang juga guys sama teman-teman. Tapi caranya aku nggak tahu juga kalau aku masuk live orang. Cemana lah cara share-share tautan ya. Sampai kan aku nggak ngerti ya. Demi Allah. Repost posting ulang aku nggak ngerti. Memang teman-teman ahli banget. Aku nggak ngerti. Bagi-bagi tugas lah guys. Oke. Aku kayak mana ya? Kawan tuh kayak mana ya caranya ya? Ku tengok nggak ada bacaan membagikan di dalam dunia HP ku. Apalagi posting ulang nggak ada. Kemana lah? Gimana lah caranya kawan-kawan tuh ya? Memang bagi-bagi tugas, geng. Santai guys, santai ya. Oke ya. Ustazah, oke. Emang Ustazah pernah masuk live orang? Ya kalau nggak pernah ya gimana ceritanya? Pernah lah guys, gimana ceritanya? Ya cuma kalau pakai akun aku agak-agak segan karena sering beberapa kali aku masuk, ada ustazah dia loncat-loncat naik kursi guys, jadi segan aku. Ada ustazah, loncat-loncat naik kursi. Ya setelah itu agak trauma sedikit sih aku. Dia saking senengnya loncat-loncat lah dia naik kursi guys. Jadi sungkan aku jadinya, ya kan? Nah tapi masih masuk juga sesekali lah, ya kan? Sungkan aku jadinya guys. Woi kata dia, loncat-loncat kursi dia hostnya guys. Jadi segan aku jadinya. Oke ya. Ustazah, oke siap Mbak Ruli ya. Oke gitu ya. Ustazah bolehkah selesai sholat subuh atau asar dilakukan seboleh. Qodho boleh setelah subuh dan asar. Tetapi jangan apa namanya ya. Tetapi kalau ingat saja jumlahnya ya.
Siap Mbak, oke gitu ya, siap Mbak Ibu Mi ya. Oke Ustazah, untuk menghilangkan rasa was-was gimana? Was-was dalam apa dulu nih Mbak? Kalau was-was dalam sholat tadi Mbak perbaca surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, itu bisa. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu bisa ya. Bisa ya. Ustazah, oke. Kalau kunut lupa dalam sholat gimana? Tergantung. Mbak tim kunut atau tidak? Ya, kalau Mbak adalah tim kunut, maka Mbak boleh sujud sahwi kalau lupa rokaat. Jadi gini guys, kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi, ya kan? Hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman adalah tim kunut, berarti teman-teman kan kunut terus tuh. Ya, sekali lupa kunut harus sujud sahwi ya. Kalau mau bayar nazar bagaimana? Kepada orang yang tahlil malam Jumat karena nenek meninggal, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau aku nggak baca kunut berarti aku merasa ada yang kurang. Ya, nggak apa-apa. Berarti Mbak adalah tim kunut. Nanti sekali lupa kunut, Mbak mesti sujud sahwi. Iya betul sekali ya. Ustazah, apa doanya supaya terhindar dari hal yang buruk? Doanya adalah a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Gini ya, dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, kalau haid 4 berhenti mandi sholat. Haid jam 4. 4 apa nih? Kalau haid 4 berhenti terus mandi sholat terus haid lagi gimana? Kalau seandainya siap Mbak Vina, kalau seandainya haid yang muncul lagi itu di bawah 24 jam berarti dia istihadah, dia bukan haid. Tapi kalau dia keluar terus di atas 24 jam berarti dia haid ya. Ustazah, bolehkah makan bagi hasil suku dari akad mas? Sukuk, akad dari akad di bank syariah. Kalau sukuk itu boleh, sukuk syariah, ya sukuk retail itu boleh. Itu SBSN syariah namanya. Itu SBSN syariah namanya ya. Oke. Ustazah, apakah kalau mau sholat, Ustazah sebentar ya. Benarkah sholat fardu subuh boleh baca nggak boleh baca surat pendek seperti misalnya baca inna a'toina? Salah ya, dengar dari mana Mbak? Aman ya. Ustazah, 5 hari haid, 1 hari 1 malam suci, keluar lagi flek gimana? Kalau dia keluar fleknya di bawah 24 jam, maka dia adalah istihadah, dia bukan haid. Tapi kalau dia keluar lagi di atas 24 jam, maka dia adalah haid. Sampai total 15 hari. Nanti hari ke-15 teman-teman boleh mandi. Teman-teman boleh mandi, lalu kemudian teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh semua-semuanya. Jadi nggak jadi masalah ya. Ustazah, aku haid 16 hari, boleh sholat nggak? Tapi haidnya masih banyak, sholat Mbak. Jadi hanya boleh tidak sholat sampai hari ke-15. Hari ke-16, 17, 18, kalau memang masih haid, itu namanya istihadah. Itu bukan haid lagi. Maka hari ke-15 itu, teman-teman, hari ke-15 itu teman-teman boleh melakukan yang namanya mandi ya. Batas haid 15 hari aja. Hari ke-16 boleh puasa. Betul sekali ya, aman ya. Ustazah, boleh nggak nabung emas di Pegadaian? Apakah emas boleh dibeli dicicil? Selagi dalam cicilan itu tidak ada bunganya. Dan seandainya akad Mbak 10 gram. Lalu kemudian Mbak hanya mampu bayar 5 gram. Dia harus cairkan yang 5 gram, nggak boleh dia tahan. Dan ketika Mbak nggak sanggup bayar, dia berikan emas sesuai dengan yang Mbak udah bayar. Itu syaratnya.
Yang nggak boleh itu adalah kalau telat didenda. Kalau akadnya 10 gram, cuman sanggup bayar 2 gram, dia tahan emas kita itu sampai lunas 10 gram. Itu yang nggak boleh. Karena emas itu akadnya akan jual beli. Jadi hati-hati jangan sampai ada status hukum ribanya. Ya, Ustazah tolong jelaskan rawatib boleh. Rawatib itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu. Nama lainnya adalah qobliyah dan ba'diyah. Sebelum dan setelah sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Oke, qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Kapan dikerjakan? Pelan-pelan perhatikan. Oke, yaitu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke, 4 rakaat sebelum zuhur. Oke, 2 rakaat sebelum setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, itu dia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Flek menjelang haid apakah membatalkan puasa? Jelas. Flek di masa haid itu adalah haid ya, teman-teman ya. Nah, tidak boleh lagi teman-teman untuk melakukan sholat pada masa itu. Ustazah, apakah kalau mau sholat di rumah harus jawab azan dulu? Ya, selesaikan dulu azannya. Selesaikan dulu azannya, baru teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat ya. Walaupun cuma 1 rakaat aja. Walaupun cuma 1 kali azan saja ya. Oke, kita lanjut ya. Kok aku nge-lag ya, teman-teman aman ya. Ustazah sebentar ya, yang mana nih? Kalau kerja dengan bos yang memakai riba nggak apa-apa, asal kita tidak terlibat. Asal kita tidak terlibat di dalamnya. Oke, nah sebentar ya, aku tidak aman. Teman-teman aman, aku tidak aman. Aku sendiri nge-lag guys dengan diriku sendiri. Aku sendiri nge-lag dengan diriku sendiri dan aku tidak aman. Sebentar ya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, apakah jika ada yang terlupa dalam rukun sholat tidak cukup? Kalau rukun sholatnya lupa, maka teman-teman, maka yang mesti teman-teman lakukan adalah mengulang. Dia nggak bisa. Kalau rukun sholat lupa nggak bisa. Kecuali kalau lupa rakaat, kemudian teman-teman sekedar lupa rakaat atau teman-teman sekedar lupa yang namanya ayat pendek, itu nggak ada masalah ya. Ustazah, boleh nggak cicil emas di bank syariah akad murah laba gadai? Tergantung bentuk akadnya, Pak. Intinya adalah kalau beda, Mbak. Kalau akadnya akad jual beli, jual beli. Kalau akadnya akad gadai. Jangan boleh dicampur. Kadang-kadang itu yang menyebabkan pegadaian itu nggak boleh, guys. Oke. Ustazah, sholat isya kadang-kadang di tempatku belum ada azan berjemaah. Langsung aku sholat. Yang penting udah masuk waktu isyanya. Selagi waktu isyanya udah masuk, itu udah aman ya guys. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dikasih ke guru anak? Boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh dikasih ke guru nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, sholat fajar apakah ayat pendeknya Al-Kafirun dibaca 3 kali tiap rakaat? Boleh, itu fadilahnya aja. Surat Al-Fajr dibaca 3 kali ya. Nah, Al-Kafirun dibaca. Tapi itu fadilahnya, bukan keutamaan.
Ustazah, sujud sawi dilakukan berapa kali? 2 kali boleh ya. Contoh misalnya seperti ini ya guys, sujud sawi itu 2 kali. Contoh misalnya teman-teman lupa rokaat nih, ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka teman-teman anggap 2 saja dulu, oke? Setelah teman-teman anggap 2, lalu kemudian teman-teman boleh sholat seperti biasa. Setelah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya sujud sawi. Contoh, fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Gitu. Kemudian sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya Allahu akbar ya. Salam kanan, salam kiri ya. Nah, begitu caranya ya guys. Oke. Ustazah, suami kasar ke saya tetangga, nggak mau lagi. Suami kasar ke saya. Gimana maksudnya? Suami kasar ke saya tetangga, nggak mau lagi main karena itu. Gimana? Apa Mbak Zara? Ini kasar ke tetangga atau ke Mbak nih? Ustazah, sedekah subuh bisa dikasih kalau ada hajatan, boleh. Sedekah subuh itu bebas aja guys. Sedekah subuh itu bebas aja. Dia pokoknya dia dikasih ke tetangga boleh, ke teman boleh, ke orang tua boleh, ya ke non muslim boleh, bebas, oke? Ustazah, filler berdosa nggak? Meski efeknya tidak permanen, berdosa. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai blush on boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Selagi dia masih bisa dihapus boleh. Tapi kalau dia udah nggak bisa dihapus, itu nggak boleh sama sekali. Atau misalnya dia sekedar pakai tanam benang, sulam alis, sulam bibir, itu nggak dianjurkan ya. Tanam benang, sulam alis, sulam bibir itu nggak dianjurkan ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat nggak pakai CD karena terburu-buru nggak jadi problem ya teman-teman ya. Nah, yang penting teman-teman tutup auratnya, oke. Kadang uang sedekah subuh terpakai nggak apa-apa, tetap dapat pahala 1 niat. Ya, tetap dapat pahala 1 niat kebaikan. Kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan tetap dapat pahala 1 kebaikan. Oke, dalam hadis Arba'in. Tapi jangan sering-sering pula nggak kepakainya. Oke. Misalnya kita sedekah subuh nih kan, tahu-tahu at the end kita butuh nih uangnya, ya. Lalu kita misalnya kepakai gitu, nggak masalah ya. Ustazah, oke, dapat pahala nggak sedekah untuk kucing? Dapat pahala. Ustazah, apakah kalau kita mukul nyamuk itu menjadi najis? Oke, teman-teman perhatikan. Misalnya ada darah nyamuk di sini nih. Ya, ada darah nyamuk di sini nih, gitu ya. Ada nyamuk di sini. Saya pukul nih, maka dia keluar darah, oke. Darah nyamuk itu adalah najis ma'fu, yaitu najis yang dimaafkan. Jadi najis itu ada 2, najis mutlak dengan najis ma'fu. Najis ma'fu adalah najis yang dimaafkan, sama dengan bulu kucing. Bulu kucing itu adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh lagi misalnya, kita ada luka nih teman-teman, katakan luka kita misalnya darah dan nanah itu adalah najis. Tapi ketika darah dan nanah itu hanya sampai pada wilayah yang luka saja atau yang sakit, itu najis yang dimaafkan. Contoh misalnya aku ada perban di sini ya, dia ada luka, dia berdarah, dia bernanah gitu. Selagi dia masih pada wilayah yang sakit itu, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, atau misalnya ada orang ambeien, selagi dia masih berada pada wilayah najis ma'fu, maka dia najis pada wilayah yang sakit, berarti dia masih najis yang dimaafkan. Oke. Ustazah, suami kasar ke saya, tetangga nggak mau ke rumah, karena itu gimana tanggapinya Zah? Sedih. Doa, Allahumma layyin li qalbahu, ya Allah lunakkan untukku hatinya.
Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Tahlilan hadisnya nggak ada Mbak Ivo, tetapi dia adalah turos, yaitu perilaku masyarakat. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, boleh Mbak, nggak usah khawatir dengan tahlilan Mbak. Al-adah al-muhakkamah Mbak, bahwa adat tradisi masyarakat selagi tidak melanggar syariat itu hukumnya boleh. Tidak ada pelanggaran syariat dalam tahlilan, tidak ada kepercayaan mayat hidup saat tahlilan, tidak ada kepercayaan apa-apapun dalam tahlilan. Selagi tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka al-adah al-muhakkamah, ya kebiasaan masyarakat itu menjadi dibolehkan jika dia tidak melanggar syariat. Enggak cuman itu Mbak, sekedar kebiasaan masyarakat kayak misalnya dia ziarah kubur saat Ramadan, saat dekat-dekat Idul Fitri. Ziarah kubur itu kan gak harus dekat-dekat Idul Fitri. Cuman tradisi masyarakat dia ziarah saat dekat Idul Fitri, paham ya? Selagi dia tidak melanggar syariat itu boleh ya. Ustazah, aku niat, paham gak kira-kira? Paham gak kira-kira guys? Aman ya? Paham ya? Ustazah, sedekah subuh pakai uang patungan boleh nggak? Boleh, nggak masalah, yang penting untuk orang. Oke ya, yang penting untuk orang ya. Ustazah, oke, aku niat sedekah subuh 40 hari, tapi hari ke-20 aku mens. Iya, nggak ada hubungan mens dengan sedekah subuh. Oke, nggak ada latih bulu ya. Oke ya, tidak ada hubungan. Kak, aku tuh ya Kak. Jadi tidak ada hubungan antara sedekah subuh dengan apa tadi? Sedekah subuh dengan haid ya, teman-teman ya, nggak ada hubungannya ya. Oke, nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau haid ya haid aja ya. Ustazah, kalau mimisan najis tidak? Kalau mimisan dia nempel ke bagian lain. Dia nempel ke mana, dia nempel ke sini. Ya itu najis Mbak. Kecuali dia cuma di lubang hidung aja Mbak. Bilanglah sama mimisan tuh, san, kamu di sini aja san. Kayak gitu kan. Pokoknya gitu guys, kayak jerawat nih. Jerawat ini darah dan nanah. Ya jerawat siapapun lah. Tapi kalau jerawatku bukan nanah isinya. Pentol bakso. Ya kan. Nah ketika dia